Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini, anak-anak yang hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat, gembira, dan penuh semangat. Walau kita sekarang masih belajar dari rumah. Apa kabar juga untuk ayah dan bunda yang mendampingi Ananda di rumah? Semoga tetap semangat dan sabar mendampingi Ananda untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kalimat. Ya, kita akan belajar tentang kalimat. Tahukah kamu apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara lisan maupun tulisan. Contoh nih secara lisan. Kalian sedang mendengarkan suara ibu kan? Nah, ini kalimat secara lisan. Ketika kalian membaca di buku, yang kalian baca itu adalah kalimat dalam bentuk tulisan. Secara lisan, kalimat diucapkan dengan suara yang ada naik, terkadang turun, ada yang keras, lembut, dan diakhiri dengan intonasi akhir ketika kalimatnya selesai untuk diucapkan. Kalimat dalam bentuk tulisan seperti berikut ini. Biasanya dan memang seharusnya ketika membuat kalimat dalam bentuk tulisan, kita menulis memakai huruf besar. Kedua, jika kalimat berita, maka kalimat itu setelah ditulis, selesai kita beri tanda titik. Jika kalimat tanya, maka di awalnya memakai kata tanya. Masih ingat kata tanya apa saja? Contoh, siapa, apa, mengapa, dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, diakhiri juga dengan tanda tanya. Yang keempat, jika kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda perintah atau seru. Dan intonasinya ketika dibaca agak lebih keras. Semoga bisa dipahami. Contoh kalimat. Di dalam kalimat lisan adalah pada saat kita sedang berbicara. Nah, seperti sekarang ini, engkau mendengarkan kalimat lisan yang ibu ucapkan. Dalam bentuk tulisan, ada beberapa kalimat. Yang pertama, kalimat berita. Contohnya, Siti belajar dari rumah. Ibu mencuci pakaian. Adik menangis. Itulah antara lain contoh-contoh kalimat berita. Kalimat tanya. Seperti yang ibu sebutkan terdahulu, di awalnya memakai kata tanya. Mengapa, apa, siapa, kapan, dan lain sebagainya. Saat ini ibu mencontohkan mengapa. Mengapa sekarang kita harus belajar di rumah? Di akhir kata, kita beri tanda tanya ketika diucapkan sedikit mengalun di akhir kata. Ketiga, kalimat perintah. Contoh, silakan cuci tangan dulu. Di akhir kata diberi tanda seru dan pengucapan di akhir kata lebih ditekan atau dipertegas. Sebenarnya untuk kalimat ini kalian sudah pandai membuat kalimat karena kalian bisa bercerita, kalian pandai berbicara. Itu adalah
kalimat. Kita lanjut di slide berikutnya. Di dalam membuat kalimat, kita mengenal adanya pola kalimat. Kalimat dalam ragam resmi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, sekurang-kurangnya memiliki dua unsur, yaitu satu, subjek yang kita beri dengan tanda S dan predikat kita beri dengan tanda huruf P. Unsur dalam kalimat lengkap terdiri dari S, P, O, K. Baik, kita akan simak penjelasannya. Subjek adalah terdiri dari nama orang atau pengganti, seperti ayah, ibu, kakak, adik, Udin, Siti, Lani, Dayu, dan lain sebagainya. Predikat dengan tanda P adalah terdiri dari kata kerja seperti belajar, makan, mandi, berbicara, dan lain-lainnya. Predikat bisa juga kita sebut dengan kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Baik, objek kita beri tanda O adalah terdiri dari kata-kata benda seperti bola, surat, kotak, mainan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah keterangan yang dituliskan dengan huruf K. Keterangan adalah merupakan keterangan tempat atau keterangan keadaan. Keterangan tempat misalnya di rumah, di belakang rumah, di kamar, di kasur. Sedangkan keterangan keadaan lain-lainnya seperti contoh berikut ini. Misalnya demam panas, kemudian berobat ke dokter, itu juga keterangan, ya. Nah, contoh kalimat lengkap SPOK adalah sebagai berikut. Ayah mencuci sepeda motor di depan rumah. Nah, kelihatannya kedengarannya susah atau sulit ya belajar pola kalimat, tapi ketika sudah melihat contohnya, oh iya Bu, saya sudah bisa sebenarnya membuat kalimat lengkap. Semoga pelajaran hari ini memudahkan untukmu membuat kalimatmu sendiri dalam menulis pengalaman atau teks bacaan lainnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, bergembira, dan penuh semangat belajar dari rumah. Terima kasih.